Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada Abu Muhammad dan Ummu Muhammad yang semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan, dan kepada seluruh para penuntut ilmu dan seluruh para pecinta ilmu yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan dan keberkahan dalam setiap urusannya, dan semoga cita-cita kita untuk mendapatkan husnul khatimah dan kelapangan dalam urusan akhirat kita dimudahkan oleh Allah dan diwujudkan oleh Allah dalam kematian dan kehidupan nanti kita di kampung mahsyar. Inilah yang menjadi titik poin penting dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya buat apa kita dipanjangkan umur kalau tidak berakhir kepada husnul khatimah, dan buat apa kita dipanjangkan umur kalau tidak berakhir dengan kelapangan pada urusan akhirat kelak kita nanti. Inilah yang menjadikan kita, selain kita meminta kepada Allah dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan dan diberikan kesehatan dalam setiap kehidupan kita, yang tidak kalah pentingnya adalah semoga kita diberikan oleh Allah penutup hari yang terbaik pada kehidupan kita dengan husnul khatimah, dan semoga Allah memberikan kelapangan dalam urusan akhirat kita dan mendapatkan masa depan yang bahagia dalam kehidupan kampung akhirat dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah tidak meninggalkan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan malam kali ini di sisa-sisa tenaga kita, kelelahan kita, dan keletihan kita. Qadarullah, saya juga baru sampai dari perjalanan luar kota, walaupun dalam kondisi yang tidak ideal di tengah keletihan kita dan kelelahan kita, tetapi Masya Allah ya, Allah masih memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Apapun perkara yang kita dapatkan, apapun perkara yang kita jumpai pada teras kehidupan kita, maka itulah pemberian terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita dan Allah anugerahkan kepada kita. Bisa jadi pekerjaan kita, keluarga kita, anak-anak yang kita hari ini mungkin sedang lelah dan letih menghadapi itu semuanya. Tapi tahukah kita, tanpa kita sadari, apapun yang kita peroleh ternyata menjadi impian bagi sebagian orang ketika melihat kita dari kejauhan. Apapun harta yang telah kita miliki, apapun rumah yang telah kita tempati, dan apapun sandang yang telah kita kenakan, walaupun mungkin terkadang kita dihinggapi oleh bisikan setan tidak merasa puas dengan apa yang telah kita dapatkan, tapi sadarkah kita bahwasanya ada banyak orang yang melihat itu dari kejauhan dan mengharapkan itu mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan kita harus paham, apapun yang kita peroleh itulah yang terbaik, dan inilah yang menjadi harapan dan impian bagi sebagian orang yang melihat kita dari kejauhan. Mungkin Allah tidak memberi apa yang kita inginkan selalu, tetapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Janganlah apa yang tidak kita peroleh, apapun yang belum kita dapatkan dari kondisi ataupun barang, menjadikan kita lupa besarnya kebutuhan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Allah tidak memberi apa yang kita inginkan dari sebagian yang kita inginkan, mungkin karena kita tidak tahu bahwasanya barang yang kita inginkan tidak baik untuk kita, di mana itu hanya Allah yang tahu. Nah, inilah yang menjadikan kita harus mengerti jarak antara kita dengan kebahagiaan hanyalah sejarah antara barang yang belum kita dapatkan, dan itu akan terlampaui ketika kita selalu bersyukur dan ketika kita sadar bahwasanya banyak kebutuhan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa paham, supaya memori kita selalu ingat terhadap semua kebutuhan dan semua kebaikan yang telah kita peroleh, dan janganlah pikiran kita, memori kita hanya terpusat pada barang dan kondisi yang belum kita peroleh. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita senantiasa mengharapkan kebaikan, dan semoga Allah selalu menolong kita di dalam kita bersyukur kepadanya. Karena syukur itu juga tidak gampang, makanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan dzikir yang selalu beliau lazimi setiap habis salat. Dan itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang benar kepadamu. Dan di antara 3 permintaan yang disampaikan Rasulullah setiap habis sholat yang tidak pernah absen dan cuti ketika beliau berzikir habis sholat itu adalah meminta tolong semoga beliau diberikan kekuatan untuk bersyukur kepadanya. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur, bukan kesempitan yang kita khawatirkan, tetapi ketiadaan sabar ketika kita menghadapi kesempitan. Bukan kelapangan dan kekayaan yang kita takutkan, tetapi yang kita takutkan adalah kurangnya hati kita untuk bersyukur terhadap semua kebutuhan yang sudah Allah cukupkan dalam kehidupan kita.
Orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Kepada Allah kita berdoa dan Allah merupakan zat yang tidak pernah mengecewakan. Setiap doa dan permohonan baik dari setiap hamba dan makhluknya. Amin insya Allah. Seluruh para penuntut ilmu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita memahami betul bahwasanya hati merupakan organ tubuh yang paling cepat lelah dan merupakan organ tubuh yang paling cepat letih. Karena ketika mata memandang, maka yang berpikir keras 2 kali lipat daripada apa yang dipandang mata itu adalah hatinya. Apabila kita mendengar sesuatu, maka yang bekerja 2 kali daripada pendengaran kita dan telinga kita itu adalah hati kita. Karena hati, kata Imam Ibnu Qayyim, merupakan organ tubuh yang paling cepat dan yang paling lama bekerja. Dan paling kelelahan dan paling keletihan dalam kehidupan ketika mengarungi kehidupan yang Allah berikan. Makanya ketika hati itu merupakan organ tubuh yang paling cepat lelah dan paling cepat letih, maka mengistirahatkan hati merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Karena ketika hati terlalu lelah dengan apa yang dipandang, terlalu letih dengan apa yang dia dengar, terlalu capek dengan apa yang dia berinteraksi, kalau tidak segera kita mengistirahatkan, maka menjadikan hati itu adalah sakit. Dan apabila hati sakit, salah satu konsekuensi yang paling dekat ketika hati sakit adalah tidak mampu menikmati ketaatan kita kepada Allah dan tidak merasakan kebahagiaan di dalam penghambaan kita kepada Allah karena hatinya terlalu sakit. Maka akibat yang paling buruk dan fatal adalah hatinya menjadi mati, dan hati kalau sudah mati mendekati kekufuran dan kesyirikan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Makanya kita perlu hotel, kita perlu tempat istirahat, kita perlu destinasi untuk mengistirahatkan hati kita. Kalau fisik kita istirahatnya itu di atas tempat tidur, kalau fisik kita istirahatnya di tempat-tempat rekreasi dan tujuan wisata, maka pada tempat-tempat itu fisik kita beristirahat dari berbagai macam tekanan hidup yang kita peroleh sewaktu hari-harinya, maka sesungguhnya hati itu memerlukan tempat istirahat. Dan hotel bintang 5 untuk mengistirahatkan hati adalah salah satunya mengingat kematian. Karena sesungguhnya mengingat kematian itu mengistirahatkan hati dari segala macam angan-angan panjang yang selalu lahir dalam kehidupan kita, dari berbagai macam nafsu yang tidak pernah kenyang, dari berbagai macam kebutuhan yang tidak pernah sirna. Maka sesungguhnya mengingat mati, maka mengistirahatkan hati. Dan ketika hati kita istirahat dari berbagai macam pernak-pernik dunia yang selalu kita inginkan dan selalu menjadi obsesi dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita menjadi panjang angan-angan dalam kehidupan kita, maka dengan mengingat kematian, semua obsesi dan panjang angan-angan itu akan terhenti sejenak seiring ketika kita mengingat kematian. Makanya inilah yang menjadikan kita paham mengingat kematian itu bukanlah merupakan anjuran. Tetapi Imam Qurtubi mengatakan mengingat kematian itu merupakan kewajiban. Karena uniknya ketika mengingat kematian justru menghidupkan hati. Tetapi sebaliknya justru mengingat kehidupan banyak justru akan mengakibatkan hati kita menjadi mati. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita mempelajari materi At-Tadhkirah. 1 bulannya 1 atau 2 kali kita mengadakan kajian At-Tadhkirah. Jadi sebuah kitab yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi, karena sesungguhnya kitab ini merupakan sebuah rekreasi dan tempat wisata hotel bagi hati kita, supaya hati kita tidak melulu membicarakan tentang kehidupan, tidak melulu membicarakan tentang panjang angan-angan dan obsesi yang tidak ada putusnya pada kehidupan di dunia. Karena sesungguhnya dengan membicarakan kematian, kita berharap hati yang keras menjadi lunak, hati yang keras menjadi lembut, hati yang hitam menjadi putih ketika kita mengingat kematian. Dan itulah salah satu tujuan dari Imam Al-Qurtubi ketika menulis kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Dan inilah kitab yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini untuk melanjutkan dari estafet panjangnya pembahasan kita tentang kematian. Kemarin sebelum kita menyampaikan tema kita hari ini, yaitu membicarakan tentang masalah kematian pada hari Jumat, maka kita tentunya membicarakan dulu. Sesungguhnya manusia itu pada dasarnya ketika menuju kepada kematian, pada dasarnya manusia itu terbagi menjadi 2. Ada yang pertama yang disebut dengan mustarih, ada yang disebut dengan mustaroh. Ini sesuatu yang kita harus paham.
Jadi manusia ketika menuju kepada gundukan tanah pada kematian ajal yang Allah tetapkan baginya, sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan setiap manusia tanpa terlewatkan, maka manusia di dalam gundukan tanah pada kematian ajal yang pasti menghampiri dirinya, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi dua, ada yang mustarih, ada yang mustarah. Mari kita baca hadisnya dari Abi Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin faqala mustarihun wa mustarahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu waktu beliau dilewati dengan seorang jenazah. Maka pada saat itu langsung Rasulullah berkomentar mustarih wa mustarah. Kemudian Nabi mengatakan mustarih, kemudian Nabi mengatakan yang kedua itu mustarah. Qalu ya Rasulullah, karena sesungguhnya para nabi tahu setiap ucapan Rasulullah itu adalah sumber ilmu dalam kehidupan mereka selaku sahabat dan selaku umatnya Rasulullah. Mereka tidak sungkan bertanya kepada Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu ya Rasulullah. Maka sesungguhnya Rasulullah ditanya, apa itu artinya mustarih dan apa itu artinya mustarah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian saat itu langsung kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Wal abdul fajir yastarih minhu li ibad wal bilad wasyajaru wad dawab. Rawahul Bukhari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan sesungguhnya yang dinamakan mustarih yaitu adalah kematian orang yang beriman. Orang yang beriman itu ketika mereka meninggal dunia berarti mereka mustarih. Mustarih itu mereka beristirahat dan nyaman di dalam istirahatnya. Makanya mustarih. Jadi bukan hanya tidur, tetapi tidur yang nyaman, istirahat yang nyaman itu namanya mustarih. Sesungguhnya orang mukmin itu mereka mustarih dari segala macam beban kehidupan di dunia, dari keburukan dunia menuju kepada rahmatnya Allah. Dari sempitnya dunia kepada luasnya rahmat Allah yang ada dalam kehidupan alam barzah dan ada pada kehidupan kampung akhirat. Makanya kalau ada orang mukmin ketika mereka menjalani kehidupan orang mukmin itu letih, lelah. Siapa sih di dalam kehidupan ini yang tidak lelah dan tidak letih? Orang yang tidak beriman sama Allah saja lelah. Orang yang tidak beriman kepada Allah itu mereka letih, mereka juga ngantuk, mereka juga kecapean. Orang mukmin, apalagi orang mukmin yang mereka memang dijadikan dunia ini menjadi tempat hukuman dan dijadikan dunia ini merupakan tempat kelelahan dan keletihan bagi orang yang beriman. Makanya orang yang beriman ketika melihat kematian itu walaupun ada rasa takut ketika membayangkan dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan, tetapi orang mukmin itu juga merasa tenang. Kenapa? Karena orang mukmin itu tahu kematian itu merupakan musim panen dari perjalanan panjang ketaatan yang telah dia lakukan dalam kehidupan. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada orang mukmin kelelahan, keletihan dalam ibadah ketika di dunia, lalu mereka meninggal dunia, maka itulah yang disebut dengan al-mustarih. Dia telah istirahat dari beban dunia, dari sempitnya dunia menuju lapangnya dan luasnya rahmat Allah dalam kehidupan di alam barzah dan di alam kehidupan akhirat. Kemudian Nabi menyebutkan wamal mustarah. Kemudian yang kedua adalah mustarah. Mustarah ini siapa? Yaitu adalah mereka yang fajir, banyak maksiatnya, orang kafir, orang fasik, orang dolim, orang musyrik. Maka sesungguhnya kalau orang-orang semacam ini adalah meninggal, mustarah. Mustarah itu adalah manusia, masyarakatnya, kemudian pohon-pohon, sampai hewan beristirahat dari kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, dari berbagai macam kemaksiatan yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Dan sesungguhnya itu merupakan istirahatnya apa yang ada di sekitarnya dari kematian orang yang buruk semacam ini. Inilah yang menjadikan kita merenungi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang al-mustarih dan mustarah. Karena pada dasarnya kita ini ada dua pilihan di dalam kematian kita. Apakah nanti kita menjadi mustarih, apakah kita menjadi mustarah. Kalau hari-hari yang kita lewati dengan dosa, dengan menodai kehormatan orang, mencaci orang, mencela orang, nyesatin orang, mendolimi orang, ngambil hartanya orang, memukuli orang, bahkan tidak sama sekali memiliki attitude yang baik dan akhlak yang baik kepada orang-orang, bahkan kepada orang beriman, maka kematian orang semacam ini disebut mustarah. Karena orang yang sering mencela, orang yang sering menghujat, orang yang berbuat kejahatan dan keburukan ketika mati, orang-orang di sekitarnya itu merasa diistirahatkan oleh Allah dari kejahatan dan keburukan orang semacam ini. Seburuk-buruk manusia ketika mereka itu mustarah di dalam kematiannya.
Karena orang akan bersyukur dengan kematiannya. Orang itu akan berlapang dada dengan kematiannya. Ketika dia menghadap kepada Allah, di mana orang-orang itu merasa nyaman dengan kematiannya. Ada pula yang menjadi mustarih. Menjadi mustarih itu adalah dia akhirnya berhenti. Kelelahan, keletihan, beban berat, serta kecapean yang pernah dia rasakan dalam kehidupan di dunia berhenti. Semenjak dia meninggal dunia, maka akan diganti dengan kelapangan. Makanya keletihan dalam ibadah itu hanyalah dalam konteks ketika di dunia. Orang ketika sudah meninggal dunia, semua kelelahan itu, semua keletihan itu akan hilang dan berganti dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah janjikan dalam kehidupan alam barzakh dan kehidupan kita pada kehidupan berikutnya. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham sesungguhnya kematian itu ada dua. Apakah engkau akan mati sebagai orang yang mustarih? Apakah kita akan mati dalam kondisi mustaroh? Dan itu tergantung pada setiap lembaran ketaatan dan setiap lembaran apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Dan inilah yang menjadikan kita mulai memahami. Kita ini berada pada dua persimpangan. Persimpangan ke kanan menuju kepada sebuah rute mustarih. Kemudian persimpangan ke kiri menuju kepada sebuah tempat yang disebut dengan mustaroh ketika orang itu merasa nyaman dengan kematian kita. Nah, tentunya karena kita paham, kita ingin memahami, kita ingin meninggalnya kita itu adalah meninggal yang mustarih. Kita itu ingin meninggalnya dalam kondisi betul-betul beristirahat dari semua kelelahan dan keletihan. Inilah yang menjadikan kita mengkaji kitab At-Tadhkirah. Semua yang kita lakukan ketika kita mempelajari lembaran-lembaran yang ada di dalam kitab At-Tadhkirah ini merupakan sebuah kelelahan, sebuah keletihan kita. Supaya kemudian kita mampu untuk istirahat kelak ketika dalam kematian kita, ketika kita memplanning detail apa yang harus kita lakukan sebelum kematian, sebagaimana itulah yang kita kaji dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi. Semoga apa yang kita kaji, semua kelelahan, semua keletihan yang kita lakukan dalam kehidupan ini menjadikan kita matinya adalah mustarih. Amin kepada Allah, dan kita berharap itu dikabulkan oleh Allah. Maka setelah kita membicarakan itu, maka kita sampai pada pembahasan kitabnya. Qadarullah, kitab saya ketinggalan di rumah, tapi saya sudah mengkajinya. Kita akan membahas tentang keutamaan meninggal pada hari Jumat atau meninggal pada malam Jumat. Ini merupakan salah satu pembahasan yang kita akan bahas setelah kita pada pertemuan yang terakhir membahas tentang bagaimana keutamaan Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita menjadi umat yang kemudian ijabah dan umat ghairu ijabah, umat yang menyambut panggilan Rasulullah dan umat yang tidak memenuhi panggilan Rasulullah. Ini sudah kita pahami. Sebelum kita membahas tentang berbagai macam perihal tentang kematian pada hari Jumat atau malam Jumat, maka ada beberapa hal yang kita bicarakan tentang masalah waktu sebelum nanti kita menukik pada pembahasan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya. Yang pertama, kalau kita sudah bicara tentang hari, kita bicara tentang waktu. Poin yang pertama yang penting adalah sesungguhnya ada 3 waktu yang sangat Allah cintai dan itu menjadi prime time-nya kehidupan ibadah kita kepada Allah. Jadi waktu itu tidak semuanya sama di hadapan Allah. Ada waktu yang termasuk prime time, ada waktu yang bukan termasuk prime time. Kayak bahasa televisi. Habis subuh tentunya tidak sama dengan habis isya. Karena habis isya itu prime time ketika orang habis kerja, kelelahan, sekolah, dan segala macam rutinitas. Biasanya orang itu ngumpul di depan televisi. Makanya waktu habis isya disebut dengan prime time. Sama kalau kita posting di IG katanya kalau habis isya beda dengan kita posting habis zuhur. Maka itu disebut dengan prime time. Maka sama, sesungguhnya ketika kita menghambakan diri kepada Allah, melakukan ketaatan kita kepada Allah, maka sesungguhnya ada waktu-waktu prime time-nya kita ketika beribadah kepada Allah. Dan itu ada 3, kata para ulama salaf, kata para ulama terdahulu. Yang pertama 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, dan ini identik dengan miliknya Rasulullah SAW. Ada yang kedua 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan ini identik dengan bulannya Nabi Ibrahim alaihi salam dengan terjadinya penyembelihan Ismail yang digantikan domba. Dan yang ketiga adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram, di mana ini merupakan identik dengan bulannya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan hari dimenangkannya Musa di atas Fir'aun setelah berpuluh-puluh tahun beliau melawan tirani yang dilakukan oleh Fir'aun ketika menobatkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Tinggi.
Makanya kemudian ini merupakan prime. Sebagaimana kemudian kita mengetahui itu merupakan 3 prime time yang Allah berikan dalam keseharian kita dalam 1 tahun, maka kemudian juga kita harus paham. Ada di antara waktu yang Allah utamakan pula dalam keseharian kita. Karena sesungguhnya waktu yang kita miliki dalam 1 hari ada 24 jam. Kalau kita kemudian melihat 24 jam, maka sesungguhnya ada beberapa waktu yang yang memberikan keutamaan di sisi Allah dalam waktu 24 jam. Setelah kita bicara dalam 1 tahun, kita bicara lebih mengkhusus, lebih mengkerucut, yaitu adalah ketika bicara tentang hari dalam 24 jam. Dalam hari 24 jam itu pun kemudian ada 4 waktu yang utama di sisi Allah. Yang pertama sepertiga malam yang terakhir. Ini merupakan waktu yang sangat luar biasa di sisi Allah. Sampai Allah turun ke langit dunia. Allah mengabulkan setiap permohonan setiap mereka yang berdoa kepada Allah. Dan Allah kabulkan setiap mereka yang meminta hajat kepada Allah pada sepertiga malam yang terakhir. Makanya di antara pelajaran dan karakteristiknya orang-orang soleh itu mereka yang bangun pada sepertiga malam yang terakhir. Dan inilah yang kemudian merupakan waktu yang paling dicintai oleh Allah. Ketika Allah turun ke langit dunia dan Allah mendengar rintihan doa dari setiap hambanya dan setiap makhluknya pada sepertiga malam yang terakhir. Hati-hati ya, siapapun yang mereka jarang-jarang bangun pada sepertiga malam yang terakhir, maka ini merupakan salah satu karakteristiknya penduduk neraka. Penduduk neraka itu apa? Mereka kalau siang bagaikan keledai, bagaikan singa yang selalu bersemangat untuk mencari sesuap apapun yang mereka ingin dapatkan dari dunia. Tapi kalau malam sebagaimana mereka itu bangkai. Mereka tidur dan tidaklah bangun kecuali ketika berkumandang adzan subuh. Dan ini kemudian masih lebih baik lagi daripada mereka yang bangun ketika matahari sudah meninggi. Makanya sepertiga malam yang terakhir ini merupakan salah satu di antara malam yang Allah berikan keutamaan yang besar. Yang kedua, pada subuh atau waktu subuh. Makanya waktu subuh itu merupakan waktu dipersaksikannya antara malaikat siang dan malaikat malam itu di waktu subuh. Makanya orang yang infak di waktu subuh langsung mendapatkan respon dari doanya malaikat yang mengisi lorong-lorong di langit dengan suara mereka yang menggelegar. Cuma telinga kita tidak mampu mendengar. Para malaikat itu berkata, Allahumma ati mumsikan talafan, Allahumma ati munfikan khalafan. Ya Allah, kasihlah orang yang menahan hartanya dengan kerusakan dan kasihkanlah orang yang memberi dan bersedekah di waktu pagi ini dengan pengganti yang lebih baik. Itu waktu subuh. Dan waktu subuh itu termasuk merupakan waktu yang Allah bersumpah dengannya. Makanya Imam Nawawi itu selalu menggunakan waktu habis subuh. Beliau menggunakan waktunya untuk menghafalkan Quran selain berzikir waktu pagi. Makanya waktu yang paling dicintai oleh Allah untuk berzikir selain pada sepertiga malam ya bukrata wa asila, waktu pagi, yaitu waktu subuh. Makanya Nabi sampai mengatakan bahwasanya waktu pagi merupakan waktu diberkahinya kaumnya Rasulullah yang bangun. Ya, dan kemudian Hasan Al-Basri juga menyampaikan kenapa waktu pagi itu terasa menyegarkan. Karena waktu pagi belum bercampur dengan udaranya orang munafik yang tidak bisa bangun ketika waktu subuh. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah waktu duha. Waktu duha ini merupakan waktu yang sangat utama pula di sisi Allah dan waktu asar. Dan ini merupakan di antara waktu 24 jam kalau kita klasifikasikan di antara 24 jam yang kita lewati ada waktu yang paling utama sepertiga malam yang terakhir, waktu subuh, kemudian waktu duha, dan kemudian adalah waktu asar. Dan waktu asar termasuk salah satu waktu yang utama. Sampai Allah jadikan siapapun yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah seluruh amal yang dia lakukan pada hari itu. Ini menunjukkan keutamaan pada waktu 1/24 jam. Setelah kita membahas keutamaan itu, maka kita membahas pula dalam sepekan. Ya. Dalam sepekan pun sama, maka sesungguhnya dalam sepekan ini merupakan waktu-waktu yang Allah cintai, dan di antara sepekan ini maka waktu yang paling Allah cintai itu adalah hari Jumat. Makanya kemudian sebagaimana namanya dikatakan Jumat itu diambil dari kata jama'a yajma'u. Artinya mengumpulkan seluruh kebaikan itu ya hari Jumat. Karena sesungguhnya tidak ada hari yang paling Allah cintai kecuali adalah hari Jumat. Ya. Makanya kemudian kita ini sebenarnya disunahkan kalau pada hari Jumat ini merupakan hari besarnya kaum muslimin. Disuruh untuk istirahat, disuruh untuk mandi junub, disuruh untuk banyak melakukan ibadah itu hari Jumat. Tapi qadarullah ya, walaupun kita hidup
di antara mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, justru hari Jumat kita masuk. Justru yang dijadikan libur hari Ahad. Makanya kurang toleransinya apa kaum muslimin? Kurang apa toleransinya kaum muslimin? Harusnya kita ini berhak untuk merayakan bagaimana kemudian hari liburnya kaum muslim itu memang hari Jumat. Karena apa? Karena sebagaimana yang tadi saya terangkan, sebagaimana dalam 24 jam ada prime time-nya di antara waktu itu yang dicintai oleh Allah, maka sama dalam sepekan itu ada waktu yang menjadi prime time-nya, waktu itu di hadapan Allah, dan itu adalah merupakan hari Jumat. Makanya kemudian tentunya sudah kita sering dengar ya bagaimana keutamaan yang dimiliki hari Jumat. Dan diambil dari akar katanya Jumat itu diambil dari jamaah yajma'u yang artinya adalah mengumpulkan seluruh kebaikan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu riwayat yang sahih bagaimana keutamaan hari Jumat yang tidak kita temukan pada hari-hari yang lainnya. Yaitu ketika Rasulullah mengatakan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ati fihi khulifa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu ila fi yaumil jum'ah. Rasulullah SAW itu sampai beliau menyampaikan bagaimana istimewanya hari Jumat, dan ini sebenarnya hak kita untuk kemudian beristirahat pada waktu paginya, kemudian bersiap-siap dengan seluruh ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada hari Jumat ini, karena memang hari ini merupakan hari istimewa. Di mana Rasulullah mengatakan ini adalah hari terbaik, sebaik-baik hari di mana matahari terbit itu ya hari Jumat. Yang mengatakan khairu yaumin tala'at fihi syamsu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di mana pada waktu itu diciptakanlah Adam, lalu kemudian dimasukkanlah ke surga, kemudian dikeluarkan dari surga, dan kemudian tidak pernah terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Makanya sampai kita menjumpai dalam riwayat yang lainnya, sampai binatang melata itu kalau sudah masuk pada hari Jumat, maka pendengaran mereka sangat sensitif. Mereka lebih sensitif ketika masuk pada hari Jumat karena mereka tahu bahwasanya hari kiamat itu ditegakkan pada hari Jumat, dan mereka memasang seluruh indera pendengaran mereka dan apapun yang bisa mereka lakukan untuk melihat apa yang terjadi pada perubahan alam setiap hari Jumat, kata Rasulullah. Binatang melata itu memiliki pendengaran yang sangat sensitif pada hari Jumat. Untuk menunjukkan keutamaannya yang besar pada hari Jumat. Hari di mana masyarakat, justru di masyarakat kita diidentikan dengan berbagai macam stigma yang negatif. Horor, mistik itu semuanya terjadi pada hari Jumat karena kita korban dari sebuah framing, dari sebuah narasi dari orang-orang barat yang mereka mendiskreditkan hari Jumat, dan itu merupakan salah satu dari hal-hal yang sebenarnya sudah banyak menjamur sampai banyak masyarakat ketika tidak memiliki keilmuan, referensi yang kuat, akhirnya mengaminkan apa yang kemudian mereka jumpai, dan akhirnya mereka cenderung berasumsi yang negatif pada hari Jumat. Padahal tidak ada satupun dalil yang menempatkan hari Jumat itu dengan pandangan-pandangan negatif, mistik, dan horor. Kecuali itu kita dapatkan bukan yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Makanya kalau sampai ada di antara kita masih memiliki sebuah stigma yang buruk, lalu memiliki citra yang negatif tentang hari Jumat, hati-hati. Berarti kita sudah berseberangan dengan apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya kemudian sampai kita mendapati perkataan Rasulullah SAW, Allah itu menyimpangkan kaum sebelum kita pada hari Jumat. Makanya kaum Yahudi adalah hari raya mereka hari Sabtu, orang Nasara itu hari rayanya adalah hari Ahad, dan Allah membawa kita dan menunjukkan kita itu pada hari Jumat. Dan ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan hari Jumat dalam kehidupan kita. Walaupun semua hari sama, betul, semua hari itu sama, tetapi hari Jumat tidak akan sama dengan hari-hari yang lainnya. Memang betul semua menit itu sama, betul, tapi sepertiga malam yang terakhir tidak akan sama dengan habis duhur. Itu merupakan sebuah hal yang kita harus pahami, supaya kemudian kita betul-betul paham tentang semua pengkabaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Makanya ketika sampai hari Jumat, berbagai macam ritual ibadah sunnah itu disarankan dan dianjurkan ketika pada hari Jumat. Yaitu ketika membaca surat Al-Kahfi, ketika kita disunahkan pula pada hari Jumat banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, dan kita juga disunahkan untuk memperbanyak amalan-amalan ketaatan pada hari Jumat. Kenapa? Karena sekali lagi hari Jumat itu memiliki histori yang sangat tinggi di hadapan Allah.
Karena hari Jumat itu memiliki histori yang sangat tinggi di hadapan Allah, itulah yang menjadikan akhirnya ketika hari Jumat itu memiliki histori yang luar biasa di hadapan Allah, maka sampai para ulama salaf, salah satunya Imam Nawawi, memberikan sebuah petunjuk supaya kita memperbanyak ketaatan itu pada hari Jumat. Makanya saya pernah ditanya, Ustadz, gimana sih sedekah Jumat itu? Apakah betul ataukah sesuatu yang sifatnya tambahan? Saya menyampaikan sesungguhnya sedekah pada hari Jumat ketika diniatkan untuk mendapatkan keberkahan dari bagusnya dan cakepnya hari Jumat, maka itu sesungguhnya merupakan bagian dari hal yang diperbolehkan. Makanya kemudian di sini sampai disampaikan di dalam satu riwayat yang datang dari Imam Nawawi, dari kemudian Imam Nawawi, dari Imam Ibnu Qayyim, sampai dikatakan bahwasanya annali shadaqah fihi maziyatun 'alaiha fi sairil ayyam wa shadaqatu fiha binisbati ila sairi ayyamil usbu ka shadaqati fi syahri ramadan binisbati ila syairi syuhur. Makanya sampai beliau itu menyampaikan sedekah pada hari Jumat itu kedudukannya sebagaimana sedekah pada waktu di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Tentunya kan beda. Wa syahadu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka Imam Ibnu Qayyim itu berkata, saya melihat guruku Syekhul Islam, yang mana Syekhul Islam itu kalau hari Jumat, maka beliau keluar dari rumahnya, mengambil apapun yang ada di dalam rumahnya, dari minuman, dari roti, apapun yang dia bisa bagikan, maka fayatasaddaqu bihi fi tariqihi. Ya. Lalu kemudian Syekhul Islam itu, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau hari Jumat, sebelum dia pergi ke masjid, dia ngambil apapun yang ada di dalam rumahnya. Dari roti, dari minuman, kemudian dia jalan menuju ke masjidnya dan beliau bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian beliau itu berkata, "Idza kana Allah qad amarna bis shadaqah baina yaday munajati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shadaqatu baina yaday munajatihi ta'ala afdalu wa aula." Maka kemudian Syekhul Islam itu berkata, kalaulah sahabat dulu sebelum bertemu Rasulullah disunahkan untuk bersedekah, maka sesungguhnya sebelum bertemu dengan Allah maka lebih disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Makanya kemudian kalau kemudian kita melihat ini berarti sedekah Jumat itu tidak apa-apa, bahkan itu merupakan bagian dari apa yang sudah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Dengan catatan bahwasanya bukan berarti pada hari-hari yang lainnya kita tidak memberikan sedekah. Makanya kemudian itulah di antara salah satu pernak-perniknya tentang hari Jumat itu. Sebagaimana kemudian kita juga sering mendapati pertanyaan tentang Jumat. Emang ada Ustaz sunnahnya ketika kita pada malam Jumat itu berhubungan suami istri? Nah tentunya ini ada perbedaan para ulama. Sebagian para ulama salah satunya di dalam Ainul Ma'bud, di dalam syarahnya Abu Dawud, memang ada yang mengartikan bahwasanya mandi pada hari Jumat itu artinya mandi wajib. Berarti ketika mandi wajib itu berarti dia berhubungan suami istri kemudian dia baru mandi. Kenapa disunahkan untuk mencampuri istri kita sebelum hari Jumat? Supaya perjalanan dia ketika menuju kepada sholat Jumat terjaga, kemudian tidak ada nafsu, tidak ada pandangan yang liar kemana-mana ketika nafsunya sudah dilampiaskan dengan cara yang halal ketika dia sebelum hari Jumat kemudian dia mencampuri istrinya. Ini sebagian pendapat walaupun tidak menjadi kesepakatan di antara para ulama, tetapi pendapat ini ada. Makanya yang lebih tepat itu bukan malam Jumat, tetapi beberapa jam sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, maka sebagian dari ulama mensunahkan untuk mencampuri istrinya pada hari Jumat. Walaupun memang mencampuri istri kita dimanapun waktunya, kapanpun itu, maka sesungguhnya memiliki keutamaan yang besar. Mencampuri istri itu merupakan salah satu keutamaan yang besar. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita meletakkan pada perkara yang haram itu akan menjadi dosa yang besar, berarti ketika kita meletakkan pada yang halal menjadi pahala yang besar. Itulah bahasa ketika kita memahami tentang masalah qiyas, tentang masalah mencampuri istri. Nah, setelah kita membahas tentang berbagai macam hal yang kita pahami tentang hari Jumat, sekarang kita menukik kepada pembahasan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Bahwasanya Imam Al-Qurtubi itu menyampaikan bahwasanya terdapat keistimewaan ketika kita meninggal pada hari Jumat. Bahwasanya orang yang meninggal pada hari Jumat, maka kemudian mereka akan diberikan keistimewaan oleh Allah. Dan salah satu di antara keistimewaan itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahullahu fitnatal qabr." Sesungguhnya
Siapapun seorang muslim yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah memberikan perlindungan kepadanya dari fitnahnya kubur. Maka ini kemudian satu hadis yang hadis ini sahih dalam riwayat Tirmidzi. Hadis ini juga sahih dalam riwayat Imam Ahmad. Dan ini kemudian menjelaskan kepada kita keutamaan untuk meninggal pada hari Jumat. Walaupun mungkin ada sebagian para ulama yang meragukan tentang ini, karena mereka melihat kepada histori Rasulullah ketika meninggal pada hari Senin. Sebenarnya tidak bertentangan. Ini bukan kontradiktif. Ini bukan sesuatu yang mutanakid. Berarti ini merupakan sesuatu yang sifatnya itu ragam. Berarti meninggal itu salah satu di antara kemuliaan ketika meninggal itu adalah pada hari Jumat. Selain nanti kita akan membahas bagaimana Rasulullah ketika meninggal pada hari Senin, Ustaz. Nanti kita akan bahas. Maka kemudian ini merupakan sebuah kemuliaan ketika seseorang itu meninggal pada hari Jumat. Di mana kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, siapapun yang mereka itu meninggal pada hari Jumat, maka sesungguhnya mereka itu akan terjaga dari azab kubur. Tetapi tentunya ada syarat. Ini tuh syarat dan ketentuan berlaku harus kita perhatikan supaya kemudian kita jangan sampai kemudian melupakan syarat ini, ya, karena banyak orang-orang yang mereka itu meragukan hadis Rasulullah itu. Lalu mereka kemudian mengatakan, oh banyak pezina, banyak ini mati hari Jumat. Nah, tentunya membaca satu hadis harus diiringi dengan membaca syarahnya, penjelasannya. Supaya tidak bodoh bagi kita ketika memahami satu hadis yang datang kepada kita ketika kita diwajibkan untuk membenarkan hadis itu. Selama hadis itu merupakan hadis yang sahih. Maka siapapun yang meninggal hari Jumat itu harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Satu, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka beriman pula kepada Rasulullah. Jadi konteks ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatul jumu'ati, maka sesungguhnya konteksnya tidak berlaku kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah. Konteksnya tidak berlaku kepada mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah. Ini memerlukan syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Maka misalkan gini, orang Indonesia, misalkan ada orang bisa ngomong Jawa, belum tentu dia adalah orang Indonesia, belum tentu. Bisa jadi dia orang Suriname, sampai dia bisa membuktikan syaratnya dan ketentuannya yaitu memiliki KTP. Sama, sesungguhnya meninggal pada hari Jumat itu masih umum, sampai kita mengembalikan kepada syarat dan ketentuan yang berlaku. Makanya para ulama itu menetapkan setidaknya ada dua yang diperhatikan. Siapapun yang meninggal pada hari Jumat, tetapi dia memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam 2 poin, berarti dia akan mendapatkan keutamaan meninggal pada hari Jumat yang sudah diisyaratkan oleh Nabi dan disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi dan diriwayatkan dari Imam Ahmad. Apa 2 poin penting itu? Yang pertama, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan kepada Rasulullah. Orang kalau hidupnya dia tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada hari akhir, ya tidak bisa dikategorikan ini ketika dia meninggal pada hari Jumat. Tidak bisa masuk. Jadi memahami dalilnya itu gampang selama kita memakai penjelasan para ulama. Syaratnya dilihat. Dia beriman sama Allah dan hari akhir atau tidak? Dan beriman kepada Rasulullah? Iya. Yang kedua, syarat ini tidak berdiri sendiri, ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu adalah bagaimana ketika dia meninggal dunia, maka track record-nya itu berada di dalam ketaatan kepada Allah. Artinya dia adalah orang yang secara zahirnya melakukan ketaatan. Kalau kemudian dia zahirnya melakukan ketaatan kepada Allah, dia dalam secara zahirnya meninggalkan dosa-dosa besar, berarti meninggalnya kabar orang yang meninggal pada hari Jumat dimulai dari Kamis malam, berkumandang adzan maghrib Kamis, kemudian sampai maghrib sampai kemudian hari Jumat maghrib, maka sesungguhnya maka kemudian itu mendapatkan illa waqahullahu min adzabil qabr, maka dia mendapatkan penjagaan dari azab kubur. Selama 2 syarat ini terpenuhi. Ini merupakan keutamaan yang besar. Makanya sesungguhnya 2 perkara ini betul-betul penting. Ya. Jadi kalau ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada hari akhir, track record-nya itu adalah orang yang taat kepada Allah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, kematian pada hari Jumat, dan dia akan diwafatkan nanti akan dikumpulkan pada hari ketika dia diwafatkan. Nanti Ahlul Jum'ah itu akan kumpul dengan Ahlul Jum'ah yang meninggalnya hari Jumat. Dan mereka mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang-orang yang meninggal pada hari Jumat berkumpul dengan orang-orang yang meninggal pada hari Jumat. Karena keutamaannya yang besar di sisi Allah. Selama syarat dan ketentuan yang berlaku.
Jadi kalau kita lihat dia beriman sama Allah, dia beriman sama Rasulullah, dia kemudian tidak mendustakan hari akhir, dan dia track record-nya dalam ketaatan, maka dia adalah orang yang dibenarkan oleh Rasulullah dalam kabar, illa waqahullahu min adzabil qabr. Dia akan mendapatkan penjagaan dari azab kubur. Syarat dan ketentuan ini tidak boleh untuk kemudian ini. Ya. Syarat dan ketentuan ini tidak boleh kosong. Syarat dan ketentuan ini harus betul-betul hadir. Ya. Maka ketika setelah kita mengetahui keutamaan yang luar biasa pada hari Jumat ini ketika meninggal dunia, dan perhitungan hari Jumat itu, hitungannya adalah sebagaimana hitungan maghrib. Karena penghitungan hari di dalam Islam tentunya berbeda dengan penghitungan hari di dalam perhitungan Masehi. Perhitungan hari pada Masehi itu dihitung dari jam 12 malam, 00. Perhitungan hari di dalam Islam itu dihitung dari semenjak kita tenggelamnya matahari. Makanya tanggal 1 Syawal, kapan kelihatan tanggal 1 Syawal? Tanggal 1 Syawal itu ketika kelihatan hilal di waktu maghrib. Makanya ngelihatnya sebelum maghrib hilal itu. Karena pergantian hari itu dimulai dari maghrib itu. Makanya siapapun yang mereka meninggal dari Kamis maghrib sampai kemudian Jumat maghrib, maka dihitung sebagai orang yang meninggal pada hari Jumat. Dan mereka itu akan mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan yang kemudian telah diberikan oleh sebagaimana keutamaan yang diberitakan oleh Rasulullah. Dia nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang meninggal pada hari Jumat dan mendapatkan keutamaan, dan kehidupan mereka di alam barzakh mereka dijaga dari azab kubur. Para ulama mengatakan dijaga dari azab kubur itu mereka diberikan pertolongan dari berbagai macam ujian yang didapatkan ketika manusia menginjakkan kaki pertama kali di alam barzakh. Jadi nanti kemudian dijaga oleh Allah, dibantu bagaimana dia menyelesaikan satu persatu ujian di dalam alam barzakhnya ketika seseorang itu meninggal pada hari Jumat. Makanya Masya Allah ya, sudah sering saya sampaikan di banyak sekali kesempatan ya. Janganlah kita mendustakan seseorang sampai kemudian kita melihat bagaimana dimatikannya dia, dan janganlah kita mencintai berlebihan seseorang sampai melihat bagaimana dimatikan dia. Karena apa? Karena kematian seseorang itu akan kelihatan apakah dia itu dibenarkan oleh Allah ataukah dia didustakan amalnya oleh Allah. Ya, makanya Masya Allah ya, kalau ada orang meninggal pada hari Jumat, track record-nya baik, dia secara zahir beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti meninggal hari Jumat itu husnul khotimah, tanda Allah membenarkan dan menerima amal perbuatannya sampai Allah wafatkan dia meninggal pada hari Jumat. Dan mereka nanti akan dikumpulkan dengan mereka yang meninggal pada hari Jumat dari kalangan orang-orang solih, yang mereka diwafatkan sebagian dari mereka di hari Jumat. Bukan berarti orang yang tidak diwafatkan pada hari Jumat, bukan berarti orang yang tidak diwafatkan pada hari Jumat berarti tidak husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu kan bukan satu tandanya, tetapi memiliki banyak tanda. Mungkin dia meninggalnya hari Rabu, tapi dalam kondisi berkeringat dahinya. Mautul mukmin birakijabin, sesungguhnya matinya orang beriman itu keringatnya, dahinya berkeringat. Berarti dia husnul khatimah. Ada orang meninggal pada hari Kamis, misalkan Kamis pagi, dia meninggal dunia, tetapi ketika meninggal dalam kondisi dia sedang menuntut ilmu, kemudian terkena serangan jantung, na'udzubillah min dzalik, meninggal ketika pada saat majelis ilmu sedang berlangsung. Maka ini termasuk husnul khatimah pula. Sebagaimana tadi sebelum asar saya mendapati ada seseorang baru saja meninggal, berarti meninggalnya hari Sabtu ya, beberapa jam yang lalu ketika dia sedang sujud kemudian tidak bangun dari sujudnya. Walaupun dia tidak meninggal pada hari Jumat, selama dia taat kepada Allah maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kebaikan dari seluruh ketaatannya ketika dia beristirahat di alam barzakhnya untuk mendapatkan ganti dari seluruh kelelahan dia ketika melakukan ketaatan. Jadi jangan kemudian terpaku hari Jumatnya. Ada nggak sahabat yang meninggal pada hari Senin? Ada, kayak Abu Bakar. Ada nggak sahabat yang meninggal pada hari Rabu? Ada, banyak sahabat yang meninggal pada hari selain hari Jumat. Dan itu tidak menafikan bahwasanya mereka mungkin juga mendapatkan husnul khotimah dengan tanda-tanda yang lainnya. Karena tanda itu bukan hanya satu, tapi tanda-tanda yang lainnya. Bisa jadi ada orang yang meninggal di atas aspal, tabrakan, tetapi justru meninggalnya husnul khotimah. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Karena sesungguhnya ketika dia meninggal, dia pamitan kepada istrinya, dia kecup kepala anaknya, dia berkata kepada keluarganya, Nabi akan mencarikan rezeki yang halal untuk kalian.
keluar dia ngojek misalkan, kemudian qadarullah naudzubillah min dzalik kecelakaan, walaupun di atas aspal meninggalnya husnul khatimah karena dia sedang berjihad untuk mencukupi kebutuhan istrinya dan kebutuhan anak-anaknya dengan penghasilan dan rezeki yang halal. Itu pun juga mendapatkan husnul khatimah. Ada orang yang tidur husnul khatimah. Kenapa? Sebelum tidur dia memaafkan kesalahan orang, dia memohon ampun kepada Allah. Sebelum tidur dia kemudian berwudu, dia kemudian memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang dia lakukan hari itu. Walaupun meninggalnya di tengah malam, dan malamnya bukan malam Jumat, tetapi dia betul-betul sebelum tidur dia menyerahkan dirinya kepada Allah, memaafkan semua kesalahan orang, dan dia memohon kesalahannya dihapuskan oleh Allah, meninggalnya husnul khatimah. Allah itu rahmat yang luas dan Allah memudahkan kita untuk menjemput rahmat itu selama kita betul-betul memiliki keinginan yang besar. Jadi kalau ada orang yang kemudian mereka tidak meninggal hari Jumat, misalkan ada yang lagi dengar kajian kita hari ini lalu teringat, bapak saya meninggalnya hari Selasa, bapak saya meninggalnya hari Kamis, bukan berarti tidak husnul khatimah. Mungkin ada husnul khatimah, mungkin beliau mendapatkan husnul khatimah yang lainnya. Tugas kita berprasangka yang baik dengan mendoakan dan terus meminta kepada Allah supaya mereka mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kemudian yang kita harus paham. Setelah kita memahami tentang keutamaan yang besar ketika meninggal pada hari Jumat, bagaimana kemudian ikhtiar yang kita bisa lakukan Ustaz supaya bisa meninggal pada hari Jumat? Walaupun kita tahu ya, bahwasanya waktu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian ketika kita kan sudah yakin nih, Ustadz, saya ini kan yakin bahwasanya hari itu telah ditentukan oleh Allah. Tapi walaupun hari itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah saya tetap bisa, Ustadz? Bagaimana saya berharap terus untuk meminta supaya diwafatkan pada hari Jumat? Maka kemudian mari kita renungi apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Setelah ini Mas, setelah ini dulu. Dikatakan bahwasanya menentukan kapan mati di luar pilihan siapapun manusia. Jadi menentukan kapan mati itu kan di luar pilihan kita. Hanya saja ada ruang dalam bentuk berusaha untuk mencari sebab. Memang betul, kapan kita mati Allah sudah tetapkan. Dan kita tidak, dan kemudian itu di luar kekuasaan kita selaku manusia. Kalau ditanya semua dari kita pengennya mati hari Jumat. Pengennya kita matinya hari Jumat. Pengennya kita semacam itu. Tapi walaupun kemudian kita tahu bahwasanya mati hari apa di luar kekuasaan kita selaku manusia, tetapi harus ingat, ada ikhtiar yang bisa kita lakukan. Ada sebuah usaha yang bisa kemudian kita carikan sebab supaya kita dipantaskan untuk mati pada hari Jumat. Sebagaimana kemudian kita berharap kepada Allah untuk tujuan mendapatkan barokah. Kalaupun kita tidak diijabah, maka kita telah mendapatkan petunjuk karena kita yakin. Artinya bahwasanya, walaupun kita tahu nih, semua dari kita sudah diputuskan nggak oleh Allah kapan kita meninggal harinya hari apa. Sudah, Allah sudah menentukan. Pak Dewo kapan, Umar Mita kapan, Iwan kapan, semuanya sudah diputuskan oleh Allah. Tapi walaupun itu di luar kekuasaan kita untuk memilih hari kepada Allah, tetapi kita masih bisa diberikan ruang oleh Allah untuk menghadirkan sebab terbaik supaya kita bisa mendapatkan hasil terbaik. Karena kita semuanya sedang meraba, kita ini matinya hari apa? Karena kita semuanya sedang meraba hari apa kita nanti diwafatkan oleh Allah, maka kita berikhtiar dengan sebab-sebab yang terbaik supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Maka apa yang kemudian kita lakukan, Ustaz? Setidaknya ada 3. Yang pertama, berdoa dan terus ditambahkan niat bahwasanya kita ingin diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah dan minta secara khusus, kita minta diwafatkan dalam kondisi beribadah dan mintalah kepada Allah supaya kita diwafatkan hari Jumat. Terus minta, niat harus dihadirkan, niat itu di-packaging dengan doa yang kita minta kepada Allah. Makanya kemudian doa itu dengan takdir itu saling mendahului menuju kepada kehidupan manusia nanti pada hari kiamat. Karena kita tahu doa dan takdir itu saling mendahului, maka kita berdoa disertai dengan sebuah niat yang tulus bahwasanya kita itu ingin meninggalnya hari Jumat.
Dan apapun yang kita niatkan, maka Allah akan wafatkan dengan apapun niat itu. Kalau niat kita benar karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Kan kita harus yakin itu. Ya, kalau minta sama Allah itu harus betul-betul yakin. Makanya ada sebuah hadis yang sangat indah. Intasdukillaha yastuka. Kalau memang kemudian kita itu niatkan karena Allah, maka Allah yang akan mengurus proses akhirnya. Allah yang akan mengurus proses akhirnya. Ya kan? Ada orang tukang becak, kenapa kok bisa haji, Ustaz? Padahal pendapatan dia kalau dihitung secara kalkulasi, orang yang semacam dia mampu haji mungkin setelah melewati 150 tahun hidupnya. Kalau berdasarkan kalkulasi hitungan manusia. Tapi kenapa dia cuma sebentar bisa kemudian haji? Karena mungkin dia punya niat yang tulus karena Allah pingin haji, Allah menyelesaikan proses akhirnya. Sama dengan kita. Ketika kita sudah paham betapa indahnya meninggal pada hari Jumat, bahwasanya kita nanti akan dikumpulkan pada hari-hari ketika diwafatkan, dan ahli Jumat nanti akan dikumpulkan dengan ahli Jumat ketika mereka itu diwafatkan, mintalah kepada Allah. Niatkan karena Allah. Kalau niat ini sudah kita niatkan karena Allah, ingatlah perkataan Rasulullah. Kalau niatmu sudah benar, Allah yang menyelesaikan proses nantinya. Dan itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Makanya kemudian Masya Allah kita lakukan apa? Ya sudah kita doa, kita niatkan. Ya Allah, saya meninggal pengen hari Jumat, ya Allah. Proses nantinya gimana nanti saya? Allah yang ngatur. Yang Allah minta, pastikan niat kita karena Allah. Kalau niat kita sudah karena Allah, maka Allah yang mengatur sisanya. Allah yang mengatur sisanya. Kenapa ada orang buta bisa hafal Quran? Padahal secara logika kita kan susah. Karena dia mungkin niatkan karena Allah. Kalau dia sudah niatkan karena Allah, maka kemudian Allah mengatur sisanya. Sampai kemudian dia dihafalkan Quran. Walaupun secara logika orang yang buta lebih sulit menghafalkan Quran daripada orang yang bisa membaca. Tapi kan kebalikan, orang yang membaca tidak hafal Al-Quran. Orang yang buta kadang-kadang malah hafal Al-Quran. Niat itu sangat mempengaruhi hasil. Niat itu mempengaruhi hasil. Makanya kalau orang-orang di luar sering sekali membuat meme di Instagram, hasil tidak mengkhianati proses usaha. Hasil tidak mengkhianati usaha. Usaha tidak mengkhianati hasil. Proses tidak mengkhianati hasil. Maka kalau dalam iman ditambahi, niat itu tidak mengkhianati hasil. Makanya perkataan Rasulullah, intasdukillaha yastuka. Kalau kamu niatkan karena Allah, maka Allah yang akan mengatur niat itu. Allah yang akan mewujudkan itu. Dan inilah yang kita minta kepada Allah setelah kita mengetahui keutamaan meninggal pada hari Jumat yang akan dikumpulkan dengan hari Jumat yang meninggal pada hari itu. Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah ketika kita mencintai hari Jumat. Ya, kita harus cintai hari Jumat. Jangan sampai kebiasaan kita, rutinitas kita yang sudah kemudian liburan itu hari Ahad menjadikan kita lebih mencintai hari Ahad daripada hari Jumat. Ya. Walaupun kita akhirnya di negara kita mendapatkan liburnya hari Ahad, tetap hati kita itu cintanya itu kepada hari Jumat. Karena sesungguhnya pada apa yang kita cintai, kita akan diwafatkan pada kebiasaan dan apa yang kita cintai. Kenapa Umar bin Khattab itu meninggal pada waktu sholat? Karena kecintaan beliau itu kepada sholat. Makanya pada waktu sholat beliau ditusuk dan akhirnya berujung kepada kematiannya. Kenapa sahabat Utsman meninggalnya itu ketika membaca Al-Quran? Karena beliau itu mencintai tilawah Quran. Sampai Allah wafatkan beliau ketika membaca Al-Quran. Mencintai hari Jumat itu penting. Mencintai hari Jumat itu penting. Jangan kita kira mencintai hari Jumat itu tidak penting. Mencintai hari Jumat itu super penting. Jangan sampai kebiasaan kita yang dari waktu SD, SMP, SMA, kuliah, sampai kita punya anak kita sekarang sudah nikah, karena sudah terbiasa kita hari Ahad, akhirnya tanpa kita sadari, kita ini sudah luntur kecintaannya kepada hari Jumat, menganggap hari Jumat itu hari biasa, dan menganggap hari spesial itu hari Ahad. Kenapa? Banyak memori-memori kita bersama keluarga terjadi pada hari Ahad. Salah itu. Nggak boleh itu. Boleh hari Ahad di tempat kita libur, tapi hati tetap mencintai hari Jumat. Kita libur hari Ahad karena kondisi yang sebagaimana sudah terjadi, ya kan. Makanya tadi saya menyampaikan, apa sih kurang toleransinya kaum muslimin Indonesia itu, kurangnya apa? Makanya kemudian akhirnya kita kemudian tetap mencintai hari Jumat. Ya Allah, saya mencintai hari Jumat, ya Allah. Karena Rasulullah mencintai hari Jumat, karena para orang-orang solih dari kalangan salaf itu mencintai hari Jumat, maka saya mencintai hari Jumat. Karena ini prime time-nya, satu hari di antara satu pekan.
Makanya kemudian kita mencintai hari Jumat. Kemudian yang ketiga, ya terus berkomitmen untuk meninggalkan dosa dan melakukan ketaatan ekstra pada hari itu. Makanya sedekah. Makanya sedekah Jumat itu penting. Ketaatan pada hari Jumat itu juga penting. Kalau hari Jumat menjadikan kita menahan diri dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan pada hari Jumat, maka ini kemudian juga merupakan bagian dari sebuah kebaikan yang kita harus pahami. Ya, jadi Masya Allah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berarti walaupun kita sudah tahu kapan hari kita nanti diwafatkan oleh Allah, tapi berikhtiar dengan sebab supaya mendapatkan hasil terbaik itu tetap harus dilakukan. Berdoalah dan niatkan terus kita itu meninggal pada hari Jumat. Misalnya nih, di sini nih, misalkan Iwan yang nemenin saya ini, ternyata dia minta terus meninggal hari Jumat, ternyata meninggalnya hari Ahad. Allah tetap akan berikan keutamaan meninggal pada hari Jumat kepadanya. Kenapa? Karena niat yang dia tanam itu akan mendapatkan apa yang sudah dia niatkan. Saya sudah sering menyampaikan itu. Ingat nggak dulu ketika saya menerangkan tentang keindahan mati di kota Madinah itu? Kita niat meninggalnya di kota Madinah, meninggalnya pada hari Jumat, meninggalnya pas ibadah. Itu kan yang kita minta sama Allah. Kalaupun ternyata kita meninggalnya bukan di Madinah, meninggalnya bukan hari Jumat, tapi karena niat yang terus kita tanamkan, dan itu Allah yang menyaksikan niat itu setiap hari bergejolak di hati kita setiap waktunya, walaupun kita sudah ditakdirkan ternyata meninggalnya bukan di Madinah dan meninggalnya bukan pada hari Jumat, maka tetap kita mendapatkan keutamaan mati di Madinah dan mati hari Jumat. Kenapa? Niat yang terus ditanamkan dan bergejolak pada hati menjadikan kita mendapatkan itu walaupun kita tidak memperolehnya secara langsung. Ingat gak hadis yang pernah saya sharing dengan Bapak dan Ibu? Rasulullah menyampaikan, "Idza yanwir rajul ayusalli idza awa ila firashihi wa yanmi ayusalli minal laili fa ghalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, kalau ada seseorang dia pengen tidur, sebelum dia tidur dia berniat, ya Allah, saya pengen nanti malam sholat tahajud. Lalu kemudian dia tidur dengan niat yang sudah ditanamkan, ya Allah, saya pengen sholat tahajud, ya Allah. Faghalabat ainahu, kalah dia sama matanya, tidur pulasnya luar biasa, ngorok-ngoroknya, kemudian tidur. Hatta yusbiha, tidaklah dia bangun kecuali ketika dia bangun di waktu subuh. Tidak sholat tahajud. Kata Rasulullah, apa? Kutiba lahu ma nawa. Dia tetap mendapatkan pahala dengan apa yang telah dia niatkan sebelum dia tidur itu. Artinya dia tetap mendapatkan pahala tahajud, tetap mendapatkan pahala tahajud itu. Walaupun dia tertidur. Kenapa? Allah berinteraksi pada niat hati manusia dalam kebaikan. Hadis ini umum, Pak. Kalau kemudian saya bercita-cita, ya Allah, matikan saya di Madinah, ya Allah, supaya mendapatkan syafaatnya Rasulullah langsung. Ya Allah, supaya saya meninggalnya ketika ibadah. Ya Allah, saya meninggalnya pada hari Jumat. Terus ini bergejolak pada hati kita. Allah akan memberikan kita apa yang kita sudah minta kepada Allah. Walaupun mungkin di dalam hidup kita ternyata Allah tidak memberikan itu. Tapi keutamaannya tetap kita dapatkan. Walaupun meninggalnya ternyata di Bekasi, walaupun meninggalnya ternyata hari Sabtu. Tapi karena kita terus berdoa kepada Allah dan niat itu kita tanamkan setiap waktunya, tetap Allah hantarkan keutamaan itu kepada kita karena Allah berinteraksi dengan niat kebaikan yang tertera pada hati kita. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, Masya Allah ya. Inilah yang kemudian kita harus mengerti. Nah, setelah kita memahami tentang keutamaan mati hari Jumat, tentunya ada hari yang lain. Selain hari Jumat, hari Senin. Rasulullah meninggal pada hari Senin. Makanya terjadi dialognya antara Abu Bakar dengan Aisyah radhiyallahu anha, putrinya sebelum Abu Bakar meninggal dunia. Berapa kain kafan yang kamu berikan kepada Rasulullah ketika meninggal dunia? 3 kali lepaskan kafan itu. Meninggalnya hari apa? Hari Senin. Maka kemudian akhirnya Abu Bakar berdoa, ya Allah, matikanlah saya pada hari ketika engkau wafatkan Rasulmu. Dan akhirnya menjelang sore, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu meninggal dunia juga hari Senin. Sama dengan hari wafatnya kekasih hatinya, yaitu adalah Rasulullah SAW. Nah, tapi semuanya itu menjadikan kita adalah tetap kita berikhtiar kepada Allah. Bagaimana kita menyertakan niat di dalam hati dan berdoa, mencintai hari Jumat dan hari Senin, lalu kemudian kita berusaha pada hari-hari itu kita meninggalkan dosa,
supaya komitmen kita dibayar cash dan kontan oleh Allah dengan dikabulkannya permohonan kita. Wassalamualaikum. Semoga Allah wafatkan kita pada hari yang terbaik. Inilah yang kemudian kita bahas pada pembahasan kita hari ini. Saya lupa di halaman berapa, itu nanti Pak Dewo yang menunjukkan halamannya. Saya lupa halamannya karena bukunya ketinggalan di rumah. Tadi saya agak pelan-pelan keluar dari rumah karena tadi harus menidurkan si kecil dulu. Dan biasanya si kecil nih kalau saya keluar langsung pengennya ikut. Jadi tadi akhirnya bukunya ketinggalan. Nanti Pak Dewo yang akan menunjukkan halaman berapa kita hari ini. Jadi akhirnya disinilah kita paham seluruh hari dalam satu tahun itu ada 3 waktu yang dicintai oleh Allah. Dalam satu hari 24 jam ada 4 waktu yang dicintai oleh Allah. Dalam kemudian satu pekan ada 1 hari yang dicintai oleh Allah. Dan di antara waktu yang dicintai oleh Allah adalah hari yang sangat kita dambakan untuk kita diwafatkan pada hari itu. Selain pada hari Jumat, yaitu ada hari Senin, sebagaimana Abu Bakar meminta tidak wafat pada hari Jumat. Abu Bakar meminta kepada Allah supaya diwafatkan hari Senin, sebagaimana kematian dan wafatnya kekasih hatinya itu adalah Rasulullah SAW. Jadi ini tidak bertentangan. Berarti bukan berarti yang meninggal hari Jumat kemudian Rasulullah saja meninggal hari Senin. Bukan untuk dipertentangkan, tetapi menunjukkan ragam. Berarti meninggal pada hari Jumat dan hari Senin memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sampaikan, kita serahkan kembali kepada Pak Dewo. Baik Ustaz, jazakallah khair. Alhamdulillah, banyak hikmah yang kita dapat malam ini. Kebetulan banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Beberapa terkait dengan Pak Dewo. Bagaimana Ustaz? 3 aja boleh tidak? Siap, memang sudah malam juga. Siap Ustaz. Ya, qadarullah saya tadi habis pulang safar dari luar kota, baru nyampe menjelang asar tadi. Oh iya, baik Ustaz. Baik. Yang pertama adalah kematian mendadak itu apakah tanda dari husnul khotimah Ustaz? Mati mendadak. Sudah pernah kita bahas kelihatannya ya. Abu Muhammad ya. Nah, artinya bahwasanya kematian mendadak itu tidak bisa dipastikan langsung secara husnul khotimah. Kadang-kadang ada orang yang meninggal dengan sakit yang lama juga husnul khotimah. Kadang-kadang kan sukanya gitu ya, masyarakat kita itu berkata gini, wah meninggalnya enak banget ya, nggak lama-lama, duduk sebentar batuk meninggal, cegukan 2 kali meninggal gitu. Maka sebenarnya tidak bisa dipastikan dan tidak bisa dimutlakkan bahwasanya orang yang meninggal secara mendadak itu langsung dipastikan meninggal husnul khatimah. Bukankah Rasulullah juga meninggalnya bukan langsung mendadak kan, tapi dengan sakit 3 hari yang dilalui oleh beliau sebelumnya. Kemudian Imam Al-Qurtubi di awal-awal pembahasan buku juga sudah menyampaikan terkadang ada orang yang mereka itu sakit lama, tapi justru lebih husnul khatimah. Kenapa? Dia digugurkan dosanya dengan seluruh sakit yang dia rasakan sebelum dia menutup mata. Kemudian dia sempat bertaubat, dia sempat membuat wasiat. Yang mana terkadang itu tidak bisa dilakukan sama mereka yang mati mendadak. Tapi bagaimanapun itulah pandangan keilmuan kita. Semuanya berpulang hanya kepada Allah yang Maha Tahu. Kewajiban kita berprasangka yang baik kepada setiap orang yang meninggal dunia. Allah alam bisawab. Baik Ustaz. Sebelum saya masuk ke pertanyaan kedua, saya ingin jawab buku yang kita sedang bahas adalah kitab At-Tazkirah. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan contoh cover, silakan menghubungi admin Islam Madinah di 0811 10 6811. 0811 10 6811. Mohon maaf Ustaz. Pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan orang yang sedang kurang sehat pikirannya atau tidak sepenuhnya memiliki ingatan dan meninggal. Apa ya yang demikian bisa digolongkan juga orang yang bisa husnul khotimah? Saya belum paham itu maksudnya Pak Dewa. Mohon berkenan untuk kurang waras. Iya, ingatannya kurang Ustadz.
katakan tidak sepenuhnya seperti kita, lalu meninggal. Apakah orang-orang seperti ini juga bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Kurang waras itu ada dua. Kurang warasnya itu dari ketika dia lahir, dia dalam kondisi Allah memberikan kelebihan dan keistimewaan pada akalnya. Mungkin dia mengalami Down syndrome, cerebral palsy, dan lain-lain sebagainya. Orang-orang semacam ini tidak akan mendapatkan hisab, tapi justru akan mendapatkan kelapangan selapang-lapangnya dalam urusan akhiratnya. Ada yang mereka itu menjadi gila di dalam perjalanan hidup. Nyalon, jadi bupati, nggak kepilih, stres. Jadi kemudian dia nyalon jadi apa, nggak kepilih, kemudian akhirnya frustasi. Orang yang semacam ini tentunya akan menghadapi hisab. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz. Yang terakhir, banyak sekali pertanyaan, tapi ini yang terkait dengan hari Jumat. Apakah memang ada keutamaan menikah atau akad nikah pada hari Jumat? Menikah pada hari Jumat. Ya Apa kalau ada kamu keutamaan atau? ya kalau kamu kalau memang kita menafsirkan ketaatan itu secara umum, maka menikah itu ketaatan atau tidak, Pak Dewo? Iya, iya Ustaz. Berarti kalau dia termasuk dari ketaatan, ya sebagaimana tadi yang dikatakan di dalam Imam Ibnu Qayyim, berarti seluruh ketaatan itu ya kalau bisa kita lakukan pada hari Jumat, ya silakan dilakukan pada hari Jumat. Ya, maka itu termasuk hari yang baik insya Allah. Saya dulu menikahnya hari Jumat. Ya, Pak Dewa hari Masya apa? Allah. Saya hari Sabtu. Sabtu. Beda satu hari. Makanya dulu saya kemudian nikahnya sama Bibu hari Jumat saya. Saya milih hari Jumat, insya Allah hari yang terbaik, saya bilang gitu. Karena inilah hari. Saya itu teringat, saya kalau tidak salah, mungkin ada istri saya juga hadir pada kesempatan malam kali ini. Saya mengatakan, khairu yaumin tola'at fihi syams. Itulah hari terbaik ketika matahari bersinar. Ya udah nggak usah ragu. Kalau Allah sudah mengatakan hari yang terbaik, sudah tinggalkan pikiran, logika semuanya. Udah sempatkan hari. Bukan sempatkan, berarti itulah prime time-nya kita untuk melakukan ketaatan kita. Allah. Baik Ustaz, sudah 3 pertanyaan. Masih banyak, tapi saya tidak berani mengajukan pertanyaan lagi. Iya. Dan malam-malam memang sunnahnya kita kumpul lagi dengan keluarga kita. Iya. Semoga memberikan kekuatan. Mohon doanya, istri saya hamil yang ke-7, lagi sering-sering sakit perut ini beberapa waktu terakhir ini. Terutama kalau di waktu malam, semoga Allah berikan kemudahan. Tidak ada Charles free ya dalam kehidupan orang yang beriman. Kita harus memahami gini. Ikhtiyarur rajul dalilu unwanu aklihi. Pilihan seseorang itu menunjukkan kualitas akalnya. Ya, orang yang tidak punya anak ketika dia diberikan oleh Allah kemampuan untuk punya anak, ya itulah menggambarkan isi pikirannya. Memiliki banyak anak itu salah satu di antara hal yang besar. Satu, dengan memiliki banyak anak berarti banyak tangan yang akan berdoa kepada Allah untuk memberikan kelapangan dalam urusan barzakh kita. Ya. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang paling setia mendoakan kita itu kecuali 3. Kalau enggak orang tua kita, ya pasangan kita, ya anak kita. Kalau kita sudah kehilangan orang tua, kalau kita sudah kehilangan misalkan pasangan hidup, yang paling setia itu ya anak. Sedekat apapun kita sama sahabat dan circle pertemanan kita, mereka seiring dengan waktu akan melupakan kita dan akan berkutat kembali dengan semua kesibukan mereka. Nah, kalau kemudian kita sengaja enggak mau punya anak, Masya Allah itu. Maka sesungguhnya siapa yang akan mendoakan kita? Yang kedua, ya karena sesungguhnya anak itu akan menjadi penyebab syafaat dalam kehidupan di akhirat. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya punya anak itu salah satu momen kita untuk merubah kualitas kehidupan kita. Karena hidup itu bukan masalah egosentris. Hobi kita, kesenangan kita, lalu kita tidak mau repot. Mana ada hidup nggak repot? Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham. Ini kalau saya jelaskan jadi panjang.
Tapi inilah yang ingin saya sharing, bahwasanya memiliki banyak anak itu merupakan bagian dari sebuah kebaikan selama kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus mau belajar. Bukan berarti bahwasanya yang memiliki banyak anak kemudian langsung otomatis mendapatkan kebaikan, enggak. Semua itu tergantung pada usaha yang dilakukan ketika dia memiliki itu. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Jazakumullah khair, senang sekali berjumpa dengan seluruh saudara-saudara kami di Islam Madinah. Semoga insya Allah Allah memberikan kekuatan untuk kita semuanya, termasuk untuk Pak Dewa dan keluarga. Allah alam bisawab, saya serahkan kembali kepada Pak Dewa. Baik, Ustaz. Bapak Ibu, demikian kajian kita malam ini. Insya Allah besok pagi kita juga ada kajian bersama Ustaz Salim Kibas membahas kitab 50 kaidah kehidupan di dalam Al-Quran pada pukul 8 pagi. Bapak Ibu kami persilakan untuk ikut hadir. Link kajian bisa didapat di WA Group melalui admin 0810 6811 0811 10 6811. Insya Allah ada kajian kembali besok pagi. Kita juga insya Allah juga akan bertemu kembali dengan guru kita yang sangat kita cintai, Ustaz Amar Mita, 2 pekan ke depan. Saya bagi boleh Bapak Ibu, ngomong sedikit, Pak Dewa, ada yang ketinggalan. Tafadhol Ustaz. Bagi yang melihat barcode ada di samping mana nih? Sini ya? Sini. Ini barcode untuk mendaftar Samila Series yang keempat, yaitu The Day After You Die. Kita akan membahas tentang bagaimana secara sistematik, runut, bagaimana menghidupkan rasa takut pada hati kita. Sumber masalah dalam kehidupan kita hari ini adalah ketika kita tidak memiliki ketakutan lagi kepada Allah. Akhirnya orang berkhianat, akhirnya orang menghujat, akhirnya orang korupsi, akhirnya orang mempermainkan hukum dan mempertontonkan kepada masyarakat yang banyak tanpa dia memiliki rasa risih dan malu. Semuanya itu ternyata ujungnya adalah karena tidak ada rasa takut kita kepada Allah. Inilah saatnya kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Karena rasa takut itu tidak bisa didapatkan secara organik, tapi harus dipelajari dengan riwayat, dipelajari dengan dalil dan setiap kabar dan maklumat yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Nah, inilah yang menjadikan kita ingin mengajak kepada seluruh para penuntut ilmu dan para pecinta-pecinta ilmu. Yuk kita bersama dengan kerumunan para penuntut ilmu mempelajari tentang The Day After You Die. Di situ kita akan bersama-sama menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Bagi yang ingin mendaftar, silahkan barcode-nya ini di-scan. Kelihatan atau enggak? Barcode-nya insya Allah kelihatan. Insya Allah kita akan bersama-sama menjadi peserta dari Samila Series. Sampai hari ini sudah terkumpul sekitar 3.700. Sudah 3.700 yang mendaftar. Bagi yang kemudian kepotong barcode-nya, Mas. Kalau yang kepotong barcode-nya nanti bisa dibantu oleh tim admin. Kalau di Zoom tidak kepotong. Kalau di IG mungkin agak kepotong. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Kepada Pak Dewa, mohon pamit, saya undur diri. Semoga Allah berikan kesehatan selalu dan kita diberikan hati yang saling mengasihi dan saling mencintai semata-mata karena Allah.